Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang sungguh melimpah, khususnya dalam Paskah, perayaan Ekaristi yang berkenan kepada Allah dan kepada kami manusia. Korban Kristus, darah Kristus menyelamatkan kami dengan darah tubuh kami, raga dan air. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, untuk menghayati Ekaristi sebagai makanan surgawi yang menyehatkan dan menyegarkan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran ada satu hal yang menarik. Luar biasa menariknya menurut saya. Jadi Bang Musa bersama Harun bersama Miriam sedang membuat berbagai macam mujizat untuk menunjukkan kepada Firaun dan orang-orang Mesir bahwa mereka harus mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Berbagai mujizat yang luar biasa. Tapi ada satu kata yang menarik, Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel belum juga keluar, belum juga diizinkan. Dan yang menarik, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun dan membiarkan itu ada waktu tertentu? Ternyata Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk berkorban dulu, mengadakan korban dulu, menyembelih domba, lalu kemudian darahnya harus diletakkan di pintu gerbang rumah setiap orang. Dan juga Tuhan membunuh anak-anak sulung Mesir sebagai tanda bahwa mereka juga telah melakukan perbuatan jahat. Inilah yang kemudian Musa membuat atas perintah Tuhan mengadakan perjamuan. Perjamuan yang kita kenal dengan Paskah orang Yahudi. Sangat detail, harus berbuat ini, berbuat itu, seperti yang kita baca nanti di dalam Paskah, Hari Raya Paskah, ya, Jumat Agung dirayakan di situ. Dan itu harus dilakukan selama-lamanya oleh orang Yahudi, ya, yang kemudian nanti dibaharui oleh Yesus dalam Paskah, korban yang berkenan kepada Allah. Aduh, luar biasa. Jadi kerap kali Tuhan menunda pembebasan ini supaya kita belajar juga untuk membuat korban Paskah, korban syukur, korban Ekaristi, korban terima kasih. Ya. Itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka kerap kali kita juga harus sadar bahwa kenapa kita harus menunda pembebasan itu, supaya kita diajar oleh Tuhan untuk bersyukur. Bahwa perbuatan penyelamatan bangsa Israel dan perbuatan penyelamatan hidup kita dan keluarga kita bukan karya kita, tapi karya yang Tuhan berikan supaya kita mempersembahkan segala-galanya kepada Tuhan. Coba lihat hidup kita. Pernahkah kita secara pribadi bersyukur kepada Tuhan dengan mengadakan maka perjamuan-perjamuan, tanda-tanda kebersamaan? Kalau orang Batak kemudian kalau mau pergi ke tempat tertentu dengan emas, dengan deke, dengan segala macam, itu semua adalah bentuk-bentuk syukur kita sebagai karya Tuhan, bahwa ini bukan karyaku, karya Tuhan. Tuhan bekerja. Dan itulah awal dari bagaimana kemudian Musa dan membawa bangsa Israel secara paksa keluar dari Mesir, ya, dan membuat marah Firaun. Jadi kemarahan hati orang lain itu juga menjadi tanda bahwa kita harus melihat dan bersyukur atas karya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini ada sesuatu juga yang menarik saya, bahwa dikatakan bahwa saudara, peraturan itu penting, perlu, tapi bukan segala-galanya. Artinya apa? Ada yang lebih dari peraturan. Karena orang Yahudi marah karena Yesus, murid-muridnya, ya, makan sari gandum pada hari yang tidak, ya, ditentukan.
Jangan terpaku kepada hukum-hukum. Yang ku kehendaki bukanlah hukum, peraturan, tapi belas kasihan. Dan gereja melakukan hal itu, belas kasihan Allah. Apa bentuk belas kasihan Allah? Coba Anda perhatikan tahun jubileum ini. Ya. Coba lihat, 25 tahun sekali Tuhan gereja membuka pintu gerbang, ya, pintu Porta Santa dari Vatikan itu dibuka supaya rahmat Tuhan mengalir lebih deras. Tidak berarti selama ini Tuhan tidak melahirkan rahmat demi rahmat, tapi lebih deras. Dibuka untuk seluruh dunia. Diwartakan selama setahun ini untuk seluruh dunia. Supaya, dan itu benar-benar. Ya, saya bisa merasakan itu. Bagaimana rahmat Tuhan itu bergulir dalam diri orang. Menyembuhkan dan membebaskan kerak-kerak dosa yang telah kita lakukan selama puluhan tahun. Yang menumpuk dibuang keluar ke laut. Harus dilakukan dengan, ya, sebagai tanda kita dengan Ekaristi, dengan pengakuan dosa, dengan mendoakan doa Paus, Gereja Universal, Gereja Indonesia, dengan amal kasih, sembah bekti, apa saja yang bisa. Amal kasih misalnya kita menyumbangkan sesuatu kepada orang lain tanpa diketahui, juga misalnya Anda menyumbangkan sesuatu untuk formasi kami, untuk pendidikan kami, itu juga bentuk-bentuk karya amal yang kita berikan. Lalu kita juga misalnya berziarah ke makam-makam kolumbarium, para romo, para suster, siapapun juga untuk orang-orang tua kita, berdoa untuk orang-orang kita yang sudah meninggal. Ini rahmat, kasih, belas kasih, merciful God, diberikan kepada semua orang yang memohonkan berkat kepada Anda. Jadi para saudara, mari kita lakukan syarat-syarat ini dengan penuh ikhlas. Demi diri kita, 25 tahun lagi loh. Mungkin Anda nanti akan mati, saya juga akan mati, mungkin tidak sampai 25 tahun. Ya. Nah, maka kerak-kerak dosa itu dihapus, dibuang, supaya nanti kita setelah meninggal, jangan lama-lama di api pencucian, saudara. Anda kalau lama-lama di api pencucian butuh doa, dan sekaranglah saatnya. Ya, sekaranglah saatnya. Ya, sekali lagi saya katakan, sekaranglah saatnya Anda semua mengusahakan, ya, tahun jubileum ini. Peziarahan pengharapan. Kalau kita sampai 25 tahun ke depan, mungkin akan diadakan lagi. Tapi jangan tinggalkan kesempatan indah ini. Lakukan, entah pribadi, entah bersama, entah keluarga, ya, supaya kalian semua, sekali lagi, jangan lama-lama di api pencucian, sakit, panas. Dibersihkan dosa-dosa kita. Kerak-kerak dosa itu dihapus. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Memberikan rahmat dan berkat kepada Anda semua. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.